Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Silvipa sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok 7 dengan anggota Teh Indah Rofiah Al-Jahro, lalu ada saudari Zakia, Muhammad Fikri Ramadan, dan Yasmin Aulia Irfani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai model tetes cairan, persamaan semi empiris, massa, dan hubungan kestabilan. Nah, untuk materi model tetes cairan ini akan disampaikan oleh saudari Yasmin, lalu persamaan semi empiris akan disampaikan oleh Teh Indah dan saudara Fikri, lalu hubungan kestabilan akan disampaikan oleh saudari Zakia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Yasmin Aulia Irfani, izin menyampaikan materi mengenai model tetes cairan. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih yang dimaksud dengan model tetes cairan ini, jadi sebelumnya model tetes cairan ini tuh dikembangkan oleh Niels Bohr. Nah, model ini itu memperlakukan inti sebagai suatu massa homogen dan setiap nukleon berinteraksi secara kuat dengan tetangga terdekatnya. Nah, nukleon-nukleon penyusun nukleus saling tarik-menarik sehingga jarak antar nukleon menjadi sangat rapat. Nah, gaya interaksinya adalah gaya jarak pendek yang bersifat jenuh dan tidak tergantung pada muatan dan spin nukleon, sehingga energi interaksi antar nukleon merupakan fungsi kontinu dari massa inti. Jadi, model ini itu disebut model tetes cairan karena adanya sejumlah kesamaan kelakuan antara inti dan tetesan suatu cairan. Nah, kesamaan kelakuan tersebut tuh ada berapa? Kesamaannya itu ada 6. Yang pertama itu, baik tetes cairan maupun inti, keduanya bersifat homogen dan tidak dapat dimanfaatkan. Jadi di sini itu tetes cairan tersusun oleh sejumlah atom atau molekul, sedangkan inti tersusun oleh nukleon. Nah, kemudian implikasi dari hal ini itu volume inti sebanding dengan masanya. Nah, kemudian untuk yang kedua, kemiripan inti dengan tetesan larutan ideal ditunjukkan dengan anggapan bahwa gaya interaksi antar nukleon adalah sama, tidak memperhatikan muatan maupun spin nukleon. Nah, jadi ini itu didukung oleh fakta bahwa energi pengikat inti pada pasangan inti cermin itu hampir sama, yaitu pengganti gaya PP oleh gaya NN, tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap energi pengikat total. Mohon maaf. Nah, yang artinya gaya interaksi antar nukleon itu adalah sama dan tidak memperhatikan muatan maupun spin nukleonnya. Yang ketiga, itu adalah analog dengan suatu tetes cairan, inti atom akan menunjukkan adanya gaya tegangan permukaan, gaya yang sebanding dengan luas permukaan inti sehingga terdapat gaya sebanding dengan A. Nah, jadi di sini itu inti atom itu menunjukkan adanya gaya tegangan permukaan. Jadi sebanding dengan intinya. Nah, kemudian untuk yang keempat, gambaran umum untuk tetes cairan yaitu dapat terjadi penggabungan tetesan kecil menjadi tetesan yang lebih besar atau sebaliknya. Pemecahan tetesan besar menjadi tetesan yang lebih kecil. Nah, jadi di sini itu adanya kemiripan dengan reaksi fusi dan fisi ya pada reaksi inti. Nah, untuk yang kelima, jika tetes cairan atau inti ditembaki dengan partikel berenergi tinggi, partikel penembak ditangkap dan terbentuk suatu inti gabungan atau inti majmuk. Nah, selanjutnya untuk yang keenam itu pelepasan kelebihan energi atau dieksitasi pada tetesan atau inti majmuk. Nah, jadi untuk ini itu dia ada lagi proses untuk pelepasan kelebihan energinya. Nah, yaitu yang pertama ada pendinginan dengan melepaskan panas, kemudian ada penguapan sejumlah partikel, kemudian pemecahan tetesan menjadi dua tetesan yang lebih kecil, kemudian pada inti majemuk, kemudian pendinginan dengan memancarkan radiasi, lalu pemancaran satu atau lebih partikel, dan yang terakhir pembelahan inti menjadi dua inti yang lebih. Nukleon-nukleon yang berbeda jenis setelah membentuk nukleus menjadi satu kesatuan dan tidak lagi sebagai nukleon yang berdiri sendiri. Selain kesamaan
kelakuan dari model tetes cairan dan juga intinya, adapun manfaat dari model tetes cairan ini, yaitu manfaatnya apa? Manfaatnya itu untuk menjelaskan mekanisme logis dari reaksi inti berenergi rendah. Kemudian untuk menjelaskan gejala pembelahan dan penggabungan inti. Nah, selain itu, model tetes cairan juga bisa memberikan dasar perhitungan energi pengikat inti dan massa atom secara inti empirik yang dikemukakan oleh Weizsäcker yang dapat diaplikasikan dalam menghitung tetapan jari-jari nuklir dan memperkirakan nuklida stabil pada deret isobarik peluruhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah persamaan semi empiris massa. Nah, persamaan semi empiris massa ini sering disebut sebagai persamaan semi empiris Weizsäcker. Nah, digunakan untuk memperkirakan massa atom dan berbagai sifat lain dari inti atom, dari jumlah proton dan neutronnya. Nah, massa inti atom ini dapat dihitung dengan menggunakan inti atom sebagai suatu tetes zat cairnya atau liquid drop. Nah, berdasarkan model atom Bohr, diasumsikan bahwa yang pertama, inti dianggap terdiri dari zat yang tak termampatkan. Yang kedua, gaya inti tak tergantung pada muatan nukleon. Yang ketiga adalah gaya inti mempunyai sifat jenuh. Nah, untuk menghitung massa inti atom ini digunakan rumus M A, Z sama dengan M0 ditambah M1 dan sampai dengan Mn seterusnya sampai banyaknya M. Nanti di depan akan dijelaskan atau dipaparkan bagaimana kita mencari massa inti atom ini. Nah, M ini adalah massa inti atom M0, M1, M2, M3 dan M seterusnya. Dihitung satu persatu demi suku dari persamaan. Nah, selanjutnya di sini ada faktor dominan. Nah, faktor dominan ini menggunakan rumus yang memberikan perkiraan yang baik untuk massa atom dan dengan demikian efek lainnya juga. Namun, ia gagal menjelaskan keberadaan garis energi ikat yang lebih besar pada jumlah proton dan neutron tertentu. Nah, angka-angka ini dikenal dengan angka ajaib. Massa inti atom dihitung dengan A sama dengan N ditambah Z, di mana N itu adalah neutron dan Z itu neutron. Nah, yang selanjutnya di sini ada rumus dari massa inti atom. Nah, M ini merupakan massa inti atom. Nah, untuk Z tadi protonnya kan ya MP. Nah, MP ini merupakan massa dari proton. ZMP ini massa dari proton. Nah, NMN, N-nya tadi itu neutron berat, dan Mn-nya ini adalah massa diam juga. Nah, namun di sini N kan berarti massa diam dari neutron. Terus EB, nah EB di sini adalah energi ikat inti. Di sini ada di sini ada dua gambar. Yang pertama gambar yang di sebelah kiri bawah. Nah, gambar ini menjelaskan bahwa energi ikat neutron dalam satuan MeV ditunjukkan sebagai fungsi dari nomor neutron dirumuskan sebagai N dan juga nomor atom atau Z seperti yang diberikan oleh rumus massa semi empiris. Nah, garis putus-putus disertakan untuk menunjukkan nuklida yang telah ditemukan oleh percobaan atau melalui percobaan. Nah, sedangkan gambar yang kedua itu gambar di kanan atas ini menjelaskan perbedaan antara energi yang diprediksi dan energi ikat
yang diketahui diberikan dalam kilo elektrovolt. Nah, fenomena yang ada dapat dijelaskan dengan istilah halus lebih lanjut, tetapi rumus massa tidak menjelaskan keberadaan garis yang dapat diidentifikasi dengan jelas oleh puncak tajam pada kontur atau pada gambar. Nah, yang selanjutnya di sini yang kedua ada energi ikat spesifik atau energi volume. Nah, energi volume ini dirumuskan sebagai M0. Nah, harus dikurangi dengan energi ikat nukleon. Harus dikurangi dengan energi ikat nukleon yang membentuk inti. Nah, energi ini ekuivalen dengan panas kondensasi dalam tetes cair, karena B itu sebanding dengan atau tetap, maka M1 sama dengan min alfa 1A. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah efek tegangan permukaan. Efek tegangan permukaan ini merupakan perhitungan M1 terlalu besar karena diperhitungkan juga neutron yang berada di permukaan inti, sedangkan neutron yang berada di dalam inti M1 perlu dikoreksi dengan faktor yang besarnya berbanding lurus dengan luas permukaan, di mana M2 sama dengan alfa 2A dipangkatkan dengan 2/3, dengan alfa 2 adalah konstanta yang dapat dihitung dari percobaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pertanyaan nomor 4 yaitu gambar gaya tolak kolom atau gaya tolak kolom ini merupakan proton-proton yang ada dalam inti yang itu saling tolak menolak, sehingga akan kecil gaya ikatnya atau akan memperbesar massa intinya. Dengan rumusnya itu M3 sama dengan plus delta A dengan Z2 A dibagi A 1/3. Nah, yang kelima itu adalah efek pasangan atau efek simetri inti. Di sini ada contoh gambar dari efek pasangan ini, di mana itu A sama dengan 16-nya, dan yang merah ini adalah proton dan biru itu neutron. Ini ada lower energi atau kecil dan higher itu energi atau besar ya. N per Z itu 0, hasilnya 0 kan, itu N per Z ini yang higher energi itu hasilnya 4. Dimana suku A atau N minus N dikurang Z pangkat 2 itu dibagi A lebih dikenal dengan istilah asimetri atau biasanya itu istilah Pauli. Dan ini ada pembenarannya itu secara teoritis. Untuk istilah ini lebih kompleks dari harusnya dibanding ada yang ada di PPT ini. Tapi karena prinsip pengecualian Pauli yang mengatakan bahwa tidak ada dua ferminom identik yang dapat menempati keadaan kuantum yang sama persis dalam sebuah atom. Nah, maka dari itu telah diketahuinya bahwa inti-inti ini menjadi stabil apabila adanya neutron dan proton dalam pasangan, atau biasa itu N sama dengan Z sama. Dan massa-massa inti yang ada di luar garis N sama dengan Z akan menjadi lebih besar, sehingga M4 itu M4 dengan delta A dengan tanda kurung A per 2 dikurang Z kuadrat dibagi A. Nah, yang keenam ini ada efek ganjil genap. Nah, telah diketahui bahwa sebelumnya itu inti-inti ini sangat stabil apabila jumlah neutron dan jumlah protonnya tetap, atau biasanya disebut inti genap-genap, sehingga sama ya. Jadi perlu diadakan koreksi sebagai berikut. M5 itu delta AZ dengan delta minus A5 A pangkat 3/4. Untuk A sama dengan ganjil,
Dan Z ini merupakan untuk A itu adalah genap dan Z merupakan ganjil. Maka dari itu 5A delta A sama dengan Z sama dengan 0. Nah, ini untuk A-nya itu sama dengan ganjil. Nah, rumus massa semi empiris dari Weizsäcker itu adalah M sama dengan A, Z sama dengan Z MH ditambah NMN dikurang A delta 1 A1 ditambah A ditambah A2A pangkat 2/3 tambah A3 Z kuadrat dikurang Z kuadrat dibagi A pangkat 1/3. Dan selanjutnya itu ditambah A4 tanda kurung A dibagi 2 dikurang Z. Nah, itu tanda tutup di kuadrat dibagi dengan 2 ya. Dan selanjutnya itu ditambahkan dengan delta AZ. Nah, maka dari rumus di atas itu jika dapat dihitung juga energi ikatannya per nukleon. Dan hasilnya itu sebagai berikut, yaitu BFP atau AZ itu sama dengan BFP AZ bagi A. Nah, jika ini contohnya itu BFP AZ sama dengan 15.733 dikurang 17.804 dibagi A 1/3 dikurang 0,710322 dibagi A 4/3 dikurang 94,77 tanda buka A dibagi 2 minus Z tanda kurung itu kuadrat dibagi A kuadrat dikurangin delta AZ dibagi A. Dengan delta AZ-nya itu sama dengan plus minus 33,6 A pangkat 4/3 atau biasanya disebut 0. Nah, rumus persamaan di atas ini cukup sesuai dengan percobaan ketelitiannya, yaitu dikurang dari 1% atau untuk A itu lebih dari 15%. Nah, jika A-nya kurang dari 15%, dibutuhkan sebuah konstanta yang lebih teliti. Nah, rumusnya Weizsäcker itu dapat dituliskan dengan M di tanda kurung A Z tanda tutup sama dengan delta A apa A ditambah beta Z ditambah Y Z kuadrat atau A itu sama MB tanda buka delta 1A A4 dikurang delta A2. Yang B itu A4 dikurang MN pangkat 4 ditambah MH pangkat A 1/3. Dan untuk R-nya itu merupakan A3 dibagi A1/3 dikurangin A2 dibagi A. Sekian materi dari saya. Selanjutnya diberikan kepada materi selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengenai hubungan kestabilan. Nah, secara eksperimen dapat ditunjukkan bahwa banyaknya sifat-sifat nuklir yang berubah-ubah secara periodik dengan cara yang sangat mirip dengan sifat-sifat atomik menurut tabel periodik unsur. Misalnya, inti paling stabil terjadi bila mana jumlah proton atau jumlah neutron sama dengan salah satu bilangan 2, 8, 20, 50, 82 yang disebut bilangan ajaib inti dengan jumlah proton atau jumlah neutron sama dengan bilangan ajaib berlimpah daripada inti lain yang mempunyai nomor massa hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa inti tersebut mempunyai struktur yang lebih stabil. Nah, bilangan-bilangan ajaib dapat dijelaskan dengan model kulit yang mengemukakan bahwa proton-proton dan neutron membentuk kulit-kulit tertutup mirip dengan kulit-kulit elektron. Nah, jika kurva energi ikat per neutron per nuklon gambar pada
pada gambar berikutnya. Nah, kurva itu akan menunjukkan bahwa perneutron mempunyai nilai lebih tinggi daripada nuklide-nuklide sekitarnya. Puncak-puncak ini terjadi pada nuklide He, O dengan puncak yang lainnya pada Sr, Sn, Ce, dan Pb. Nah, bilangan-bilangan ajaib juga muncul jika jumlah nuklide stabil dibandingkan dengan jumlah proton atau jumlah neutron, seperti pada gambar 1.10. Nah, dalam dua gambar itu ditunjukkan bahwa jumlah nuklide lebih besar pada jumlah proton dan jumlah neutron 20, 50, dan 82. Nah, pada gambar 1.11 mempunyai puncak pada N sama dengan 28. Nah, bilangan ini disebut dengan bilangan semi ajaib. Keberkalaan sifat-sifat kimia yang disusun dalam tabel unsur dapat dijelaskan dengan mengandaikan bahwa elektron-elektron terdistribusi dalam sejumlah kulit dan subkulit. Pada tahun 1932, Berlet mengemukakan bahwa struktur kulit dalam inti dapat menjelaskan stabil nuklir. Beliau mengamati bahwa pola susun isotop lazim terjadi perubahan pada O, A, He, dan O. Nah, semua inti stabil berbentuk menurut bagan He ditambah N ditambah P ditambah N. Dan dari O sampai A polanya adalah O plus N plus N plus P plus T. Nah, kemudian dikemukakan adanya kemungkinan untuk menempatkan 2 elektron dan 2 proton dalam kulit S dengan momentum sudut orbital 0 tanpa melanggar asas langgar Pauli. Nah, kulit berikutnya kulit P dengan momentum sudut sama dengan 1 mempunyai ruang untuk 6 proton dan 6 neutron, bila mana kulit S dan kulit P terisi penuh nuklide. Kulit berikutnya adalah kulit D dengan momentum sudut total sama dengan 2. Kulit ini mempunyai ruang untuk 10 proton dan 10 neutron. Nuklide A terbentuk jika kulit S, kulit P, dan kulit D terisi penuh. Secara umum, jumlah proton dan neutron dalam suatu kulit ditentukan oleh 2 dengan 221 dengan 012. Nah, menurut model kulit, momentum sudut total inti disebut spin nuklir. Nah, ada suku ketiga memberikan sumbangan Mn dengan M sama dengan 0, 1, 2. 3 kontribusi tersebut, momentum sudut tersebut dapat menjelaskan nuklide stabil yang muncul di alam seperti Z. Seperti Z itu ada genap, genap ganjil, dan N-nya ada genap, ganjil, genap, genap dengan spin nuklir yang telah tercantum. Nah, menurut asas Pauli, tidak ada 2 proton atau 2 neutron yang dapat mempunyai himpunan bilangan kuantum yang sama. Proton-proton akan mengisi tingkatan energi yang ada dalam pasangan spinis yang berlawanan dan demikian pula untuk neutron. Nah, bilangan proton dan neutron mengisi kulit-kulit tertutup. Momen sudut total adalah 0 dan spin. Nuklirnya juga 0. Misalnya 6028 mempunyai spin nuklir 0. Nah, versi lain tentang model kulit dikemukakan oleh Maria Meyer dan J. Hans. Pada tahun 1949, mereka menyadari bahwa interaksi spin-orbit yang kuat akan menimbulkan pemisahan tinggi energi menjadi beberapa subtingkat energi. Untuk inti yang sangat ringan, momentum sudut spin masing-masing nukleon terkapal menjadi momentum sudut spin total, dan momentum sudut orbital masing-masing nukleon terkapal secara terpisah membentuk momen sudut orbital total. Kemudian momentum sudut spin total ini terkopal dengan momentum sudut orbital total dan membentuk sudut total. Setelah melewati daerah transisi, untuk inti yang lebih berat mula-mula
terjadi kopling antara momentum sudut spin dan momentum sudut orbital masing-masing. Kemudian terjadi kopling antara momentum sudut total tiap nukleon menjadi momentum sudut total inti. Sebagian besar mengikuti pola kopling ini. Nah, dalam suatu tingkatan yang mempunyai jumlah proton dan neutron genap, proton-proton atau neutron-neutron akan berpasangan dan saling menghilangkan momentum sudutnya dalam keadaan dasar oleh jumlah I sama dengan 0. Untuk itu, genap-genap jika satu neutron tidak berpasangan dan nilai J untuk neutron terakhir yang tidak berpasangan ini, ganjil-ganjil mempunyai momentum sudut total yang diakibatkan oleh penjumlahan vektor yang rumit dari momentum sudut proton ganjil terakhir dan neutron ganjil terakhir. Nah, oleh karena itu, paritis keadaan nuklir dinyatakan sebagai 1 lambda. Dengan lambda adalah bilangan kuantum atau momentum sudut orbital dari nukleon ganjil terakhir yang tak berpasangan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materinya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa model tetes cairan ini diakibatkan karena adanya sejumlah kesamaan kelakuan antara inti dan tetesan suatu cairan. Nah, model tetes cairan memberikan dasar perhitungan energi pengikat inti dan massa atom secara inti empirik yang dikemukakan oleh Weizsäcker yang dapat diaplikasikan dalam menghitung tetapan jari-jari nuklir dan memperkirakan nuklida stabil pada deret isobarik keseluruhan. Nah, untuk rumus semi empiris Weizsäcker, massa inti atom atau M, A itu adalah sebagai nomor massa atau jumlah nukleon, dan Z sebagai nomor proton atau jumlah proton. Ini dapat dihitung dengan mengumpamakan inti atom sebagai suatu tetes gas cair atau liquid drop berdasarkan model Born. Ada beberapa macam persamaan semi empiris. Yang pertama itu ada faktor dominan, energi ikat spesifik atau energi Coulomb, lalu ada efek tegangan permukaan, ada gaya tolak Coulomb, lalu ada efek pasangan atau efek simetri inti, dan yang terakhir adalah efek genap ganjil. Nah, menurut asas larangan Pauli, tidak ada 2 proton atau 2 neutron yang dapat mempunyai himpunan bilangan kuantum yang sama. Proton-proton akan mengisi tingkat-tingkat energi proton yang ada dalam pasangan spin yang berlawanan, dan demikian pula untuk neutron. Nah, bila mana proton dan neutron ini mengisi kulit-kulit tertutup, momentum sudut totalnya adalah 0 dan spin nuklirnya juga 0. Misalnya 60-2832 Ni, itu mempunyai spin nuklir 0. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.